Apa itu BK sebaya? BK sebaya merupakan gabungan dari dua kata, yaitu BK dan sebaya, di mana apabila keduanya digabungkan maka akan menghasilkan sebuah makna baru. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengertian dari BK sebaya, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu makna dari BK dan makna dari sebaya. BK merupakan akronim dari bimbingan dan konseling yang memiliki pengertian proses interaksi dilakukan oleh konselor pada konseli untuk memahami diri dan lingkungan konseli, sehingga konseli tersebut dapat mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi diri secara optimal serta memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sedangkan pengertian dari sebaya merujuk pada individu yang memiliki usia, tingkat perkembangan, ataupun status sosial yang sama. Misalnya, apabila kita tarik dalam konteks pendidikan, maka sebaya berarti seorang siswa dengan teman sekelasnya atau teman seangkatannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari BK sebaya merupakan program bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seseorang kepada teman sebayanya. Dalam konteks pendidikan, maka BK sebaya dilakukan oleh siswa kepada teman sebayanya atau teman seangkatannya. Lalu, apa saja syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang calon konselor sebaya? Yang pertama, calon konselor sebaya harus memiliki minat dan motivasi, di mana minat ini merujuk pada sikap peduli seorang terhadap teman sebayanya, seperti membantu teman sebayanya dalam mengembangkan potensi diri atau membantu teman sebayanya dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan motivasi ini dapat berupa seorang konselor sebaya perlu memiliki keinginan yang kuat untuk saling menginspirasi antar teman sebayanya. Yang kedua, yaitu seorang calon konselor sebaya harus memiliki kemampuan akademik yang tinggi atau kemampuan akademik yang paling menonjol di antara teman sebayanya. Misalnya, seseorang yang berprestasi tinggi hingga menjadi panutan bagi teman lainnya, seseorang yang cerdas, atau seseorang yang kreatif. Yang ketiga, yaitu seorang calon konselor sebaya perlu memiliki sikap dan kualitas interpersonal seperti pribadi yang kuat, tenang, luas, supel, terbuka, rajin, dan juga ulet. Yang keempat, seorang konselor sebaya perlu memiliki kecakapan dan keterampilan bersosial yang baik. Seorang calon konselor sebaya ini perlu memiliki relasi atau hubungan pertemanan yang luas dan bukanlah merupakan seorang yang terisolasi. Dan kriteria yang kelima yaitu empati. Seorang konselor sebaya perlu memiliki empati yang tinggi, di mana hal ini biasanya dibuktikan melalui kepekaan dan perhatian yang tinggi terhadap problem orang lain. Selanjutnya yaitu prosedur rekrutmen konselor sebaya, di mana dalam prosedur rekrutmen ini biasanya melalui 4 tahap atau dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama yaitu melalui pengumuman. Seorang konselor sekolah biasanya akan membuat pengumuman terkait open rekrutmen konselor sebaya melalui pamflet, majalah dinding, atau menyampaikan ke setiap kelas mengenai adanya kesempatan untuk menjadi konselor sebaya kepada seluruh siswa, sehingga seluruh siswa mengetahui keberadaan pelaksanaan program konseling sebaya di sekolahnya. Yang kedua yaitu melalui penunjukan dan rekomendasi. Biasanya konselor sekolah akan mengirimkan surat permintaan kepada wali kelas untuk mengirimkan nama-nama siswa yang dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi seorang konselor sebaya dari setiap kelasnya. Sedangkan yang ketiga merupakan pilihan teman dari masing-masing kelasnya. Di mana dalam hal ini calon konselor sebaya dapat diambil berdasarkan pilihan dari teman-teman sekelasnya. Hal ini dikarenakan teman sekelasnya tentu akan memahami lebih baik terkait dengan karakter teman sekelasnya, sehingga mereka dianggap lebih tahu mengenai siapa di antara mereka yang cocok dan paling pas untuk dijadikan sebagai seorang konselor sebaya. Sedangkan yang keempat yaitu menggunakan prosedur assessment test atau non-test, di mana dalam hal ini konselor sekolah dapat menelusuri siswa yang berpotensi menjadi calon konselor sebaya melalui hasil belajar ataupun catatan tentang siswa. Selain itu, konselor sekolah juga dapat melakukan wawancara terhadap calon konselor sebaya dan juga dapat melakukan tes kompetensi calon konselor sebaya, di mana tes ini biasanya berupa tes interpersonal, tes emosional, serta tes psikologis lainnya. Lalu setelah seorang calon konselor sebaya dinyatakan lolos dan telah dinyatakan menjadi seorang konselor sebaya, maka konselor sebaya tersebut perlu melewati 2 pelatihan, di mana pelatihan tersebut terdiri dari yang pertama yaitu pelatihan dasar. Pelatihan ini merupakan program pelatihan yang diberikan kepada calon konselor sebaya yang berisi pembekalan keterampilan dasar, di mana materi yang disajikan dapat berupa pengenalan program konseling sebaya, pembekalan keterampilan dasar berkomunikasi, keterampilan membangun hubungan interpersonal, prosedur pengenalan kasus, analisis masalah, penilaian, dan tindak lanjut terkait layanan konseling sebaya, serta
administrasi layanan konseling sebaya. Selain itu, pelatihan dasar ini juga mencakup terkait pengenalan kebijakan umum sekolah yang mungkin akan berpengaruh terhadap berjalannya proses layanan konseling sebaya. Yang kedua yaitu pelatihan lanjutan, di mana dalam pelatihan ini berupa program pembekalan kepada konselor sebaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi tambahan sehingga dapat lebih mengoptimalkan peran konselor sebaya dalam menolong siswa-siswa di sekolah, di mana materi yang tercakup dalam program latihan lanjutan ini lebih bervariasi menurut kebutuhan dalam pelaksanaan layanan. Biasanya materi yang tercakup diantaranya yaitu bagaimana prosedur layanan mediasi, kolaborasi dan pelimpahan kasus, keterampilan memimpin pertemuan kelompok dalam layanan bimbingan, materi yang lebih mendalam terkait dengan pelayanan 4 bidang BK yaitu pribadi, sosial, belajar dan karir, serta materi dengan tema-tema khusus seperti materi reproduksi, materi HIV, materi kesehatan mental dan yang lainnya.